keluar rumah. Kalian berdua bisa pergi, aku tidak akan menjual barang-barangku padamu karena orang ini menggangguku. Kamandanu menunjuk Doni dan berkata kepada Mila. Mila sangat terganggu dengan kondisi ibunya sehingga dia tampak sangat lelah. Dia sudah kehilangan harapan untuk rumah sakit. Dia mendengar dari seseorang bahwa ibunya bisa dihantui oleh roh jahat dan selama dia membeli jimat pengusir roh, itu bisa mengusir roh itu dan membuat ibunya bangun. Dia membeli cukup banyak jimat. Tetapi ibunya masih tidak memiliki tanda-tanda bangun sedikit pun. Sekarang seseorang mengatakan bahwa jimatnya dapat membangunkan ibunya. Bagaimana dia bisa membiarkan itu berlalu? Bahkan jika orang ini menipunya, itu hanya 1 juta. Dan itu tidak banyak untuk keluarganya, selama masih ada harapan. Dia tidak akan menyerah, meskipun di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga tahu bahwa kata-kata orang ini mungkin 99% palsu. Dia tetap ingin mencoba. Mendengar Kamandanu mengatakan itu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia buru-buru berkata kepada Kamandanu, "Maaf Tuan, saya tidak memiliki hubungan dengan orang ini." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Mila menatap dingin ke arah Doni dan berkata, "Tuan muda Doni, Anda bebas untuk pergi. Tolong berhenti mengikuti saya atau saya akan memanggil polisi." Mendengar kata-kata Mila, Doni menatap Kamandanu dengan muram. Diam-diam, dia bersumpah dengan getir. Ketika dia kembali, dia akan memanggil orang-orang untuk mematahkan tangan dan kaki orang ini. Tetapi karena Mila sudah mengatakan itu, dia tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal dan hanya bisa berbalik dan pergi. Kamandanu melihat mata Doni dan tahu apa yang ingin dilakukan orang itu. Namun, dia hanya akan melakukan bisnis ini selama beberapa hari ini. Dan segera setelah dia selesai, dia akan pergi. Dia tidak punya waktu untuk hal lain. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak takut dengan Doni ini. "Aku ingin semua jimat pembersih rohmu di sini. Berapa harganya?" Melihat Doni telah pergi, Mila bertanya dengan putus asa. Kamandanu mengambil 2 jimat pembersih roh dan berkata, "Aku bekerja keras untuk ini. Jadi tentu saja, tidak akan banyak, hanya 2 ini. Tetapi Anda hanya membutuhkan yang bagus ini, adapun yang lainnya, Anda dapat menyimpannya dalam botol batu giok dan, biasanya, itu akan tetap berfungsi dalam 10 tahun. Ini akan menjadi 3 juta untuk 2 item." Petik 2. Saat dia berbicara, Kamandanu mengambil 2 jimat pembersihan roh dan memberikannya kepada Mila, sambil menunjukkan padanya yang mendekati level 1. Mila mengambil 2 jimat tetapi memberinya cek 5 juta, karena Kamandanu bukanlah seseorang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Dia mengeluarkan jimat perlindungan dan jimat bola api lainnya dan memberikannya kepada Mila. Dia berkata, "Karena Anda memberi saya 2 juta lagi, saya akan memberikan keduanya kepada Anda juga. Yang ini adalah jimat perlindungan, Anda bisa memakainya langsung atau masukkan ke dalam kantong kecil dan kenakan di tubuh Anda. Adapun bola api, itu untuk pertahanan diri. Jika Anda bertemu seseorang yang mencoba menyakiti Anda, buang saja dan katakan, 'A.'" Melihat bahwa Kamandanu tidak ingin mengambil keuntungan darinya, Mila segera memiliki harapan yang lebih besar untuk 2 jimat ini, dan Kamandanu tidak terlihat seperti penipu lagi. Setelah mendengar kata-kata Kamandanu, dia buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana cara menggunakan jimat pembersihan roh ini?" Kamandanu mengambil cek itu dan berkata, "Sama seperti yang lain, lemparkan jimat ke pasien dan katakan, 'A.'" Siapa nama belakangmu? Dan mungkinkah kamu datang menemui ibuku bersamaku? Saya akan menggandakan cek itu sebagai komisi, mengambil jimat pembersihan roh." Mila merasa bahwa pikirannya yang tergesa-gesa tampaknya berangsur-angsur menjadi tenang. Jelas, Kamandanu tidak akan pergi dengan Mila dan melambaikan tangannya. "Aku tidak perlu pergi. Jimat ini pasti akan menyelamatkan orang itu." Ketika mereka melihat bahwa Kamandanu tidak ingin pergi bersama mereka, Mila hanya bisa mengambil 2 jimat dan bergegas kembali untuk mencobanya. Ketika kedua wanita itu pergi, Kamandanu berbalik dan mengemasi kiosnya untuk mencairkan uang di bank, karena dia sangat membutuhkan uang sekarang.
Nona Mila. Orang ini mengenakan sepasang kacamata besar. Dan kami bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Kata-kata Doni masuk akal, dan saya pikir dia mungkin penipu, meskipun dia jelas berpikir bahwa Kamandanu adalah penipu. Wanita yang menjadi pengawal masih mengungkapkannya dengan halus. Mila menghela nafas. Dia juga berpikir bahwa Kamandanu adalah penipu, tetapi bahkan mengetahui itu, dia masih harus mencoba putus asa. Bahkan jika dia tahu dia ditipu, dia masih harus mencoba. Melihat desahan Mila tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebagai pengawalnya, sepertinya memahami pikirannya. Wajahnya juga sedih, tapi dia tidak menambahkan apa-apa lagi. Hal pertama yang Kamandanu lakukan setelah mendapatkan 5 juta adalah mencari tempat tinggal karena dia membutuhkan beberapa herbal untuk membuat beberapa serum. Dan itu tidak nyaman baginya di sekolah. Akan jauh lebih baik jika dia menyewa rumah di luar, meskipun dia akan melihat teman asramanya hanya sekali dalam beberapa bulan. Apa yang dia lakukan sangat rahasia, dan dia tidak ingin mengeksposnya seperti itu. Sangat mudah untuk menyewa tempat di Surabaya selama ada cukup uang. Tetapi dia tidak dapat menemukan tempat yang akan memuaskannya. Ini karena dia membutuhkan tidak hanya kondisi kehidupan yang baik, tetapi juga tempat di mana dia bisa berlatih seni bela diri. Sudah sangat sulit baginya untuk berkultivasi sekarang, tetapi dia juga tidak ingin melupakan seni bela diri dari kehidupan masa lalunya. Dia membutuhkan beberapa tindakan untuk membela diri. Kawasan perumahan Permai dengan universitas tempat Kamandanu belajar secara kebetulan berada di utara dan selatan, meskipun semuanya berada di kota yang sama. Ada lebih dari 30 km jalan di antaranya, ketika Kamandanu menemukan kawasan perumahan Permai sudah hampir tengah malam. Ada 2 alasan mengapa dia ingin mencari tempat tinggal yang jauh dari universitas. Yang pertama adalah karena dia tidak ingin orang-orang di sekolah mengetahui rahasianya. Dan yang kedua adalah dia ingin lari ke universitas di masa depan untuk melatih tubuhnya. Tepat ketika Kamandanu menyerah mencari rumah untuk malam itu, sebuah halaman kecil dengan jejak samar energi spiritual muncul di depannya. Apa yang memberi Kamandanu kegembiraan yang tak terduga adalah bahwa sebenarnya ada tanda yang mengatakan, disewakan di halaman. Bahkan sebelum memasuki rumah, Kamandanu sudah memutuskan untuk menyewa tempat ini, hanya karena energi spiritual di sini relatif baik. Siapa yang kamu cari? Saat pintu diketuk oleh Kamandanu, seorang wanita berusia 50-an muncul dan mengamatinya. Sementara itu, Kamandanu lupa membalas wanita ini karena dia melihat sebenarnya ada rumput hati perak di sini. Tidak heran energi spiritual memancar. Dia terkejut melihat ramuan ini di sini. Namun, hanya ada 1 tangkai ramuan ini yang terlalu sedikit. Rumput hati perak adalah bahan utama untuk membuat pil pengembalian tenaga dalam. Bagaimana itu bisa ada di bumi? Kamandanu memaksakan kegembiraan di dalam hatinya dan menghadapi wanita yang menatapnya dengan pandangan aneh sebelum dia buru-buru berkata, "Bibi, saya melihat bahwa tempat ini untuk disewa dan saya ingin menyewanya." Mendengar kata-kata Kamandanu, dia akhirnya mengerti akan kehadirannya. Itu adalah seseorang yang ingin menyewa rumah, jadi dia dengan cepat membiarkan Kamandanu masuk. Setelah percakapan dengannya, Kamandanu akhirnya mengerti bagaimana tempat ini bekerja. Rumah pekarangan ini memiliki 2 kamar di sebelah timur dan barat serta ruang tamu. Pemilik rumah tidak mau menyewa ruang tamu. Dan kamar di sisi barat sudah disewa oleh orang lain. Sedangkan ruangan di sebelah timur adalah tempat tinggal pemilik rumah semula. Namun, pemilik rumah sekarang pergi ke tempat putra pemilik tinggal. Karena itu dia juga ingin menyewakan sisi timur. Dan saat itulah dia bertemu Kamandanu. Apa yang mengejutkan wanita itu adalah bahwa dia menetapkan sewa menjadi 200.000 sebulan. Tetapi pria muda yang tampak tidak terlalu kaya ini bahkan tidak mengatakan apa-apa dan langsung membayar sewa setahun. Bab 6. Jimat Pembersihan Roh. Ayah, mengapa kamu kembali? Mila kembali ke rumah sakit swasta. Dan orang pertama yang dilihatnya adalah ayahnya, sejak ibunya memasuki kondisi koma. Ayahnya menginvestasikan hampir seluruh waktunya untuk karirnya. Sementara perusahaan ibunya dikelola oleh Mila, namun karena ibunya sakit,
Perusahaan menjadi kacau. Meski begitu, ayahnya bahkan tidak menanyakannya dan juga jarang datang ke rumah sakit swasta untuk menjenguk ibunya. Namun, Mila tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba datang ke rumah sakit hari ini. HMPH, jika aku tidak kembali, aku tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan kau sebabkan, membeli semua barang acak itu, dan kali ini. Kamu bahkan percaya jimat akan menyembuhkan ibumu. Apakah langkah Anda selanjutnya untuk mengundang dukun? Wajah Brata sangat suram, jelas, dia kecewa pada putrinya. Mendengar ini, Mila tahu bahwa Doni telah mengadukannya. Dia merasakan gelombang kebencian terhadap Doni yang menjijikkan ini. Namun, dia juga sangat kesal dengan ayahnya, karena itu tetap diam dan tidak mau menjawab. Apa? Kamu tidak bisa bicara lagi? Buang potongan sampah yang tidak berguna itu segera, Brata berkata dengan suara memerintah. Ayah, setelah ibu sakit, apa yang kamu lakukan? Anda hanya datang mengunjunginya sekali ketika dia pingsan. Kemana saja kamu selama ini? Tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah Anda memperlakukan ibu dengan benar? Apa yang telah saya lakukan? Saya sangat jelas tentang itu di hati saya. Dan saya tidak membutuhkan Anda untuk mengendalikan saya. Ibu tidak pernah mengkritik Anda untuk wanita yang Anda miliki di luar, tetapi bagaimana dengan diri Anda sendiri? Pernahkah kamu memikirkan itu sedikit pun? Setelah terdiam beberapa saat, Mila tiba-tiba meledak. Kamu, wajah Brata menjadi merah dan putih setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan putrinya, tetapi melihat wajah putrinya yang keras namun lelah. Dia perlahan-lahan meletakkan tangannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak berhak mengatakan apapun tentang putrinya. Dia memang telah menganiaya istri dan putrinya. Perusahaan istrinya sepenuhnya dikelola oleh putrinya, dan dia tidak membantu sedikit pun. Oke, aku tahu aku tidak bisa mengendalikanmu. Tapi aku harap ini terakhir kalinya kamu percaya tahayul. Jangan lakukan ini lagi. Anda telah menerima pendidikan tingkat tinggi. Tidak bisakah Anda memahami ini? Jangan memulai konflik dengan Doni atas penipuan tahayul di jalanan, kata Brata tanpa daya. Mila mengutuk Doni dalam diam. Tentu saja. Dia tahu mengapa ayahnya ingin dia dekat dengan Doni. Jika ayahnya ingin maju dalam karirnya, maka dia membutuhkan bantuan ayah Doni, meskipun ayahnya sudah menjadi wali kota. Ayahnya tidak mendapat dukungan besar di keluarga besarnya, yakni keluarga Hadiwijaya. Tanpa bantuan keluarga, Brata akan tetap dalam posisi itu selama sisa hidupnya jika dia tidak menemukan koneksinya sendiri. Faktanya, Brata memang berpikir seperti ini. Kekuatan keluarga Doni tidak kurang dari keluarga Hadiwijaya dan di atas semua itu, keluarga Hadiwijaya bukanlah salah satu dari keluarga besar di ibu kota yang menerima sponsor besar-besaran dari banyak investor. Keluarga dengan potensi tak terbatas. Dia benar-benar mencapai puncak karirnya sebagai wali kota dan hampir berusia 50 tahun. Jika dia tidak menerima bantuan dari luar, mungkin dia secara bertahap akan menghilang dari pandangan keluarga Hadiwijaya. Jika dia bisa meminjam kekuatan keluarga Doni dan mengambil satu langkah lebih tinggi, maka mungkin pemimpin keluarga akan mengevaluasi kembali potensinya. Meskipun dia tahu rencana ayahnya, Mila tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Doni tampan, di mata Mila, dia hanya tampan tetapi tidak berguna. Melihat gilirannya untuk memasuki kamar ibunya, Brata membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Dia tahu bahwa rencananya tidak bermanfaat bagi putrinya. Dia memikirkannya dan juga mengikutinya. Tetapi berhenti di ambang pintu. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi istrinya yang telah koma selama 3 tahun. Di tempat tidur berbaring seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an. Dia mirip dengan Mila, tetapi matanya tertutup rapat, dan alisnya tampak sedikit berkerut. Melihat Mila masuk, perawat yang telah duduk di kepala tempat tidur bergegas untuk berdiri dan menyapa Mila sebelum pergi. Melihat ibunya yang masih tidak sadarkan diri, mata Mila berlinang air mata. Sudah beberapa tahun dan meskipun dia masih belum menyerah, dia tidak memiliki siapapun untuk menangis dan curhat tentang rasa sakitnya. Dia hanya bisa menangis di sisi tempat tidur ibunya di tengah malam.
mengambil jimat pembersih roh yang bernilai 2 juta. Pikiran Mila melayang. Meskipun dia tahu bahwa itu mungkin palsu, dia masih tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya, seolah-olah ibunya benar-benar akan bangun setelah melempar jimat ini. Melihat putrinya didorong ke keputusasaan seperti itu, Brata menggelengkan kepalanya tetapi tidak terus berbicara. Dia ingin menunggu setelah putrinya menggunakan jimat ini dan melakukan percakapan yang baik dengannya. Mila tiba-tiba berdiri dan mundur 2 langkah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan jimat pembersihan roh ke arah wanita yang berbaring di tempat tidur dan pada saat yang sama, dia dengan lembut mengucapkan kata "A" melihat putrinya yang percaya tahayul. Brata tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk tertawa tetapi malah tergerak. Hanya ada kegelisahan dan rasa bersalah di hatinya. Bagi ibunya, putrinya yang terpelajar sudah mulai mempercayai hal tersebut. Namun, Brata segera berpikir bahwa ada masalah dengan matanya. Jimat yang dilontarkan putrinya ternyata berubah menjadi banyak sinar putih setelah putrinya mengucapkan "A". Sinar putih ini memasuki tubuh Is. Rinya saat beberapa abu menghujani di sekelilingnya. Jika bukan karena seluruh ruangan tiba-tiba menjadi dingin dan matanya merasakan sakit dari sinar terang, dia akan mengira dia sedang berhalusinasi. Apa-apaan ini? Mila juga terkejut. Dia berpikir bahwa setelah membuang jimat dan mengucapkan kata itu akan terus jatuh di selimut ibunya dan kemudian dia akan bersiap untuk membangunkan ibunya. Namun, hal-hal jauh melebihi harapannya. Jimat yang dia lemparkan berubah menjadi banyak sinar putih dingin yang semuanya masuk ke tubuh ibunya. Sementara itu, pesona yang dia buang semuanya menghilang. Dalam sekejap mata, yang dia lihat hanyalah beberapa bintik kecil debu yang berterbangan. Mila merasa merinding di kepalanya. Dia tahu bahwa banyak dari penipuan itu menggunakan kejadian kimia untuk menipu orang. Namun, dia adalah mahasiswa sains yang terdidik, dan tidak mungkin dia bisa menjelaskan fenomena ini dengan reaksi kimia apapun. Mungkinkah ini benar-benar jimat? Berpikir bahwa jimat ini mungkin benar-benar berfungsi, tangan Mila mulai bergetar. Jika apa yang dikatakan tuan penjual jimat itu benar, maka ibunya pasti akan bangun. Mila tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan bergegas ke samping ibunya.